Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Ilma Indrasri Pratiwi di podcast Pratiwisata. Hari ini adalah pertemuan mata kuliah pengantar perjalanan wisata. Untuk pertemuan pertama, saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perkuliahan kali ini. Pertama-tama, kuliah kali ini itu akan diselenggarakan oleh kami 3 orang dosen dari Pak Galih, saya, Ilma, dan Pak Theo. Dan lalu mata kuliah ini akan membekali kalian para mahasiswa itu supaya memahami konsep-konsep dasar dan bagaimana pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perjalanan wisata. Ruang lingkup perkuliahan ini adalah pemahaman tentang teori, konsep-konsep yang berhubungan dengan perjalanan, lalu juga sampai guiding, interpretasi, dan bagaimana kalian bisa memahami usaha perjalanan wisata itu berjalan. Kelas semester ini akan diselenggarakan secara daring full dengan menggunakan metode SPOT, juga menggunakan classroom, dan kalau ada pertemuan kami akan menyelenggarakan juga kalau menggunakan Google Meet dan juga Zoom. Pertemuan pertama hari ini kita akan mengetahui dasar-dasarnya mengenai perjalanan wisata. Lalu di minggu depan kita akan mempelajari tentang sejarah, prinsip, etika perjalanan wisata. Lalu di pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang industri perjalanan dan transportasi. Di pertemuan keempat, kita akan belajar mengenai elemen dasar pembuatan paket wisata. Lalu di pertemuan kelima, mengenal tiket dan dokumen perjalanan. Dan di pertemuan keenam, kita akan membahas mengenai istilah-istilah yang ada dalam tour dan MICE. Lalu pertemuan ketujuh akan dilakukan menggunakan video meeting karena akan melakukan review perkuliahan, dan pertemuan 8 akan diselenggarakan UTS. UTS ini akan berbentuk soal pilihan berganda dan esai, juga ada tugas yang akan dikumpulkan pada saat UTS. Lalu di pertemuan ke-9 kita akan kedatangan dosen tamu yang akan membahas mengenai virtual tour. Lalu di pertemuan ke-10 kalian akan diajarkan mengenai persiapan perjalanan wisata. Di pertemuan ke-11 kita akan kedatangan dosen tamu lagi dari Himpunan Pramuwisata Indonesia yang akan mengenalkan tentang interpretasi dan pemanduan. Lalu di pertemuan ke-12 akan mengenal mengenai bagaimana mengelola usaha perjalanan wisata. Di pertemuan ke-13 dan akan membahas mengenai proyek kelompok, ya, bisa asistensi seperti itu. Pertemuan ke-14 akan melakukan asistensi, masih persiapan untuk di pertemuan dan review. Di pertemuan ke-15 akan melakukan presentasi dari untuk UAS. Lalu di pertemuan ke-16 adalah pertemuan untuk ujian akhir semester. Saya akan masuk ke bagian materi tentang perjalanan. Perjalanan ini kalau misalnya kita tahu adalah aktivitas berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dan punya tujuan untuk perpindahan tersebut. Yang terlibat dalam sebuah perjalanan pertama adalah manusianya yang berpindah. Lalu ada tempat asal dan tempat tujuannya. Lalu juga akan mempengaruhi waktu dan jarak serta gerak perpindahannya, dan akan melibatkan tujuan dari perjalanan. Nah, dimensi perjalanan yang perlu diketahui pertama adalah ada dimensi jarak. Kedua adalah tempat asal, ketiga tempat tujuan, dan lama tinggal di daerah tujuan. Ada beberapa dampak yang
ditimbulkan dari suatu perjalanan. Misalnya bisa ada interaksi antara pengunjung dan tuan rumah, lalu bisa meningkatkan fasilitas infrastruktur karena daerah itu menjadi daerah yang terbangun, lalu peningkatkan lapangan kerja dan kebutuhan tenaga kerja, pendapatan juga meningkat, pendapatan daerahnya. Tapi sebenarnya dari sisi lain ada sisi negatif, misalnya adalah timbulnya sampah, lalu kemacetan, juga polusi di tempat tujuan perjalanan. Syarat-syarat melakukan perjalanan, pertama harus adanya motivasi untuk melakukan perjalanan. Lalu sumber daya untuk melakukan perjalanan, baik itu sumber daya uang, sumber daya waktu, juga kesehatan. Lalu yang ketiga, ketersediaan waktu untuk melakukan perjalanan. Perjalanan wisata kita bisa tahu bahwa seringkali disebut tour, suatu perjalanan dengan tujuan untuk berwisata atau mendapatkan leisure. Ciri-cirinya adalah perjalanan tersebut dilakukan sementara dengan maksud akan kembali lagi ke daerah asalnya. Lalu perjalanan dilakukan dalam suasana santai dan punya tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pesertanya. Perjalanan juga dirangkai dari beberapa komponen perjalanan yang diperlukan dalam mencapai tujuan dari perjalanan. Dilengkapi juga dengan mengunjungi objek atau atraksi wisata. Perjalanan juga tidak mempunyai tujuan untuk mencari nafkah bagi peserta perjalanan. Kalau kita lihat dari Undang-Undang tahun 2009 nomor 10 tentang kepariwisataan, ada definisi wisata, yaitu kegiatan perjalanan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuannya adalah rekreasi atau mengembangkan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunci dalam jangka waktu sementara. Sementara wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan, keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi, multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Wisata itu ada beberapa jenis ya, ada juga yang bentuknya dia berdasarkan jumlah pesertanya, maka ada wisatawan individu, wisatawan grup, ada wisatawan mass. Dan kalau misalnya berdasarkan waktu, bisa disebut half day tour, more than half tour, atau day tour. Berdasarkan tujuan, bisa untuk ziarah atau disebut juga wisata pilgrim, wisata dengan tujuan bisnis, juga wisata tujuan konvensi, atau wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata pendidikan. Kalau berdasarkan wilayahnya, itu disebut juga ada yang kategori outbound tour, domestic tour, dan inbound tour. Kalau berdasarkan penyiapan, ada yang sifatnya reguler atau irregular. Berdasarkan sarana angkutan, ada yang disebut juga dengan boat tour, air tour, train tour, dan land tour. Kalau berdasarkan kelas, itu ada budget tour, deluxe, economy tour, standard tour. Dan ada juga kategori lain yang disebut dengan special interest tour, adalah tour yang memang ditujukan untuk orang-orang dengan minat khusus. Misalnya museum tour atau scientific tour, industrial tour, tour wisata perang misalnya gitu, atau tour perkebunan, tour arsitektur, tour fotografi, tour petualangan. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan Spotify saya.
Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, dan kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan melalui email saya ilma.indriasri@upiedu. Sampai ketemu di episode selanjutnya.